Baiklah, teman-teman jalan berbisik. Malam yang dingin ini paling pas ditemani cerita horor. Aku punya kiriman cerita terbaru dari seorang teman yang mungkin belum jadi bagian dari komunitas kita. Yuk, yang belum subscribe, segera merapat dan nyalakan loncengnya. Malam ini, aku akan membacakan sebuah cerita horor yang dijamin bikin bulu kuduk berdiri. Baiklah, siapkan mental kalian karena kita akan segera masuk ke dalam ceritanya. Begini ceritanya. Ini bukan cerita yang aku dengar dari orang lain. Ini pengalaman yang dialami langsung. Sebut saja namanya Ilham. Dia ini sebetulnya bukan orang yang gampang percaya hal-hal gaib. Dia itu praktis, realistis. Kerjanya pun berhubungan dengan alam, tapi ya bukan yang mistis-mistis gitu. Dia ini bagian dari tim yang membuka akses jalan baru di daerah pedalaman Aceh sana. Kalian tahu kan, Aceh itu hutannya masih lebat, tua, dan katanya menyimpan banyak sekali misteri. Jadi tim Ilham ini tugasnya berat. Buka jalur di tengah hutan yang masih perawan, bisa dibilang begitu. Medannya susah, kadang harus menginap di tengah hutan pakai tenda. Ini sudah jadi rutinitas mereka selama beberapa minggu. Kerjaan mereka itu pakai alat berat, bulldozer, gergaji mesin, pokoknya yang garang-garang gitu. Tapi ya itu, walaupun alatnya modern, pas di tengah hutan begitu, rasanya kok ya kecil banget manusia itu di hadapan alam. Suatu sore, waktu itu kerjaan agak molor dari jadwal. Biasanya jam 4 atau 5 sore mereka sudah balik ke camp utama yang agak lebih layak. Tapi sore itu ada masalah teknis sedikit, jadi Ilham dan beberapa orang timnya masih di lokasi. Hari mulai meredup, cahaya matahari mulai pelan-pelan tertelan rimbunnya pepohonan. Udara jadi cepat dingin, lembab, dan suara serangga hutan mulai mendominasi. Pas lagi beres-beres alat, Ilham ini agak memisahkan diri sebentar. Mungkin mau buang air atau sekedar meregangkan badan setelah seharian kerja berat. Dia jalan agak minggir dari jalur yang sedang mereka buka. Niatnya sih sebentar saja, gak jauh-jauh. Tapi entah gimana, pas dia mau balik, kok rasanya jalannya beda. Pohon-pohonnya kok kayak lebih rapat, lebih tua. Dia coba cari suara teman-temannya, tapi kok ya senyap. Suara alat berat yang tadi masih samar-samar terdengar, sekarang hilang sama sekali. Panik mulai merayap, pelan-pelan tapi pasti. Ilham coba teriak panggil nama teman-temannya. Sepi, hanya suara serangga yang makin nyaring, makin terasa menusuk telinga. Dia coba ingat-ingat tadi lewat mana, belok kiri apa kanan. Seingatnya sih tadi lurus saja. Tapi kok sekarang rasanya malah muter-muter di tempat yang sama. Hutan itu gelapnya beda kalau sudah malam. Bukan cuma gelap karena nggak ada cahaya, tapi gelap yang pekat kayak menyerap semua terang. Udara jadi makin dingin dan kelembapannya bikin napas terasa berat. Ilham mulai jalan lagi, mencoba menemukan jalur yang tadi. Dia jalan terus, tapi hutan di sekelilingnya kok kayak nggak berubah. Pohon-pohonnya sama, semak-semaknya sama. Rasanya kayak lagi main labirin yang gak ada ujungnya. Kepala Ilham mulai pusing, pikirannya sudah kemana-mana. Jangan-jangan dia tersesat beneran. Gimana kalau timnya sudah balik duluan ke camp dan gak sadar kalau dia gak ada? Atau mereka sadar, tapi sudah terlalu gelap buat balik nyari. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya, padahal udaranya dingin sekali. Dia terus berjalan, entah kemana. Gak ada kompas, gak ada senter yang cukup kuat, apalagi sinyal handphone. Yang ada cuma perasaan takut yang makin menjadi-jadi. Setiap suara ranting patah, setiap desis angin di balik daun, terasa seperti ada yang memperhatikan. Bulu kuduknya sudah berdiri tegak. Dia merasa gak sendirian. Setelah berjalan entah berapa lama, mungkin berjam-jam, dalam gelap yang cuma ditemani cahaya samar dari bulan yang sesekali menembus celah daun, Ilham tiba-tiba melihat sesuatu. Cahaya, samar tapi jelas, itu cahaya. Dan sepertinya datang dari arah perkampungan. Lega, awalnya iya, tapi terus bingung. Perkampungan? Di tengah hutan lebat begini? Sejauh pengetahuannya, area ini jauh dari pemukiman penduduk. Tapi rasa lelah dan keputusasaan mengalahkan kebingungan. Dia langsung menuju ke arah cahaya itu, berharap menemukan orang, meminta bantuan. Semakin dekat, semakin jelas terlihat. Memang benar, itu perkampungan.
Rumahnya tradisional, terbuat dari kayu, dengan penerangan yang remang-remang dari lampu teplok atau obor. Anehnya, kampung itu terasa sangat sunyi. Gak ada suara anak-anak bermain, gak ada suara orang ngobrol, gak ada suara hewan ternak, senyap yang gak wajar untuk sebuah perkampungan. Ilham sampai di pinggir kampung. Dia ragu sejenak. Atmosfernya kok aneh ya? Tapi dia sudah terlalu lelah dan takut untuk mundur. Dia memberanikan diri masuk. Baru beberapa langkah masuk ke dalam kampung, dia melihat pergerakan. Dari salah satu rumah, seorang wanita keluar. Dia memakai jilbab panjang, menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah. Wajahnya sulit dijelaskan. Cantik, tapi pucat dan datar, tanpa ekspresi. Wanita itu melihat Ilham. Nggak kaget, nggak takut. Malah seolah-olah memang sudah menunggu. Dia mendekat perlahan, langkah kakinya hampir tak bersuara di atas tanah. "Assalamualaikum," sapa Ilham ragu-ragu. Wanita itu mengangguk pelan. Suaranya lembut, sangat lembut, tapi terasa dingin. "Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Nak. Maaf, saya tersesat di hutan. Saya dari tim yang buka jalan di sana." Wanita itu hanya mengangguk lagi, seolah-olah sudah tahu. "Kami tahu. Masuklah. Istirahatlah." Sebelum Ilham sempat bertanya lebih lanjut, dari rumah-rumah lain pun keluar wanita-wanita lain. Semuanya memakai pakaian yang sama. Jilbab panjang, wajah pucat. Jumlahnya banyak sekali, mungkin puluhan memenuhi setiap halaman rumah. Dan semuanya memandang ke arah Ilham. Pandangan mereka bukan ramah, tapi penuh perhatian yang intens, yang bikin gak nyaman. Kayak lagi ngamatin objek aneh. Ilham merasa makin gak enak. Suasana di kampung itu makin terasa ganjil. Gak ada laki-laki, gak ada anak kecil, hanya wanita-wanita berjilbab ini dengan tatapan yang kosong, tapi menghisap perhatian. Salah satu wanita yang sepertinya lebih tua usianya dari yang pertama tadi mendekat. Suaranya juga lembut, tapi ada nada otoritas di dalamnya. "Mari, Nak, jangan berdiri saja di luar. Rumah kami terbuka untukmu." Ilham karena sudah lelah dan bingung, akhirnya menurut. Dia dibimbing masuk ke salah satu rumah. Di dalam pun suasana nggak jauh beda. Terasa bersih, rapi, tapi dingin dan sepi. Gak ada perabot yang macam-macam. Hanya tikar, bantal, dan lampu teplok yang remang-remang. Mereka memberinya minum dan sedikit makanan. Makanannya terasa hambar, gak ada rasa sama sekali, tapi anehnya bisa sedikit meredakan laparnya. Sambil makan, Ilham mencoba bertanya lagi. "Maaf Bu, kampung ini namanya apa ya? Dan kok warganya cuma ibu-ibu semua?" Wanita yang tadi membimbingnya masuk tersenyum tipis. Senyum yang gak sampai ke mata. "Ini kampung kami, Nak. Namanya, ya sebut saja Kampung Sunyi. Bukan nama sebenarnya tentunya. Dan ya, memang kami di sini cuma wanita. Sudah lama sekali begini." "Lama sekali? Memangnya kenapa?" "Kami menunggu," jawab wanita itu pelan, matanya menatap Ilham lurus-lurus. Tatapan itu menusuk, seperti melihat jiwanya. "Menunggu seseorang yang akan meneruskan keturunan kami. Sudah ratusan tahun mungkin." "Menunggu? Meneruskan keturunan? Apa maksudnya? Jangan-jangan..." "Nak," wanita lain menimpali, suaranya juga lembut tapi ada desakan di sana. "Kamu datang ke sini. Mungkin kamulah yang ditakdirkan untuk kami." Deg. Jantung Ilham berdebar kencang. Rasa takut yang tadi sempat mereda, sekarang kembali menyeruak lebih hebat. Mereka menganggap dia sebagai penyelamat mereka, sebagai satu-satunya laki-laki yang mereka temukan setelah sekian lama. "Maaf Bu, saya sudah punya istri dan anak di rumah. Mereka menunggu saya harus kembali."
Senyum di wajah wanita-wanita itu memudar, digantikan ekspresi kecewa, tapi bukan kecewa biasa. Ada sorot mata yang gelap di sana. Istri, anak, kata wanita yang lebih tua itu tadi. Itu dunia lain, nak. Di sini kamulah raja kami. Kamulah yang akan menjadi ayah dari anak-anak penerus kampung ini. Kamu tidak boleh pergi. Badan Ilham terasa lemas. Ditahan, gak boleh pulang, kepalanya langsung berpikir macam-macam. Kalau mereka ini bukan manusia biasa bagaimana? Kampung ini jangan-jangan... Ilham mencoba untuk berdiri, untuk lari, tapi begitu dia bergerak, beberapa wanita yang tadinya berdiri di dekat pintu langsung menghalangi. Mereka tidak kasar, tidak menyentuh, tapi cara mereka berdiri, cara mereka memandang, itu sudah cukup untuk memberitahu bahwa pergerakan Ilham diawasi ketat. Istirahatlah, nak, kata wanita itu lagi. Malam ini kamu tamu kami. Besok kita bicarakan lagi. Ilham gak punya pilihan lain. Dia merasa seluruh tenaganya terkuras. Mungkin karena kelelahan fisik dan mental. Atau mungkin ada energi lain di tempat itu yang mengurasnya. Dia pun merebahkan diri di tikar. Wanita-wanita itu tidak pergi. Mereka duduk mengelilinginya, agak jauh memang. Tapi pandangan mereka tidak pernah lepas darinya. Malam itu terasa sangat panjang. Ilham gak bisa tidur. Setiap kali dia menutup mata, dia merasa ada yang memperhatikannya. Suara di luar rumah pun sunyi senyap. Tidak ada suara jangkrik atau binatang malam lain yang biasanya ada di hutan. Hanya keheningan yang memekakan telinga. Hari pertama di kampung sunyi itu berlalu dengan rasa cemas yang luar biasa. Ilham mencoba berbicara lagi dengan wanita-wanita itu. Mencoba meyakinkan mereka bahwa dia harus pulang. Tapi mereka selalu menjawab dengan lembut, namun tegas. Di sini kamu aman, nak. Di sini tak ada bahaya. Istri dan anakmu, mereka akan baik-baik saja. Lambat laun, mereka akan melupakanmu. Kata-kata itu dingin menusuk. Melupakan? Bagaimana bisa istrinya melupakannya? Hati Ilham perih. Setiap hari, mereka memberinya makan makanan hambar itu. Mereka mengajaknya berkeliling kampung. Kampung itu indah sih, tapi terasa mati. Gak ada kehidupan yang wajar. Gak ada hewan peliharaan. Gak ada tanaman yang dirawat selain pohon-pohon besar yang sudah ada. Rumah-rumahnya seperti dipertahankan dalam kondisi yang sama selama entah berapa lama. Ilham mencoba cari celah untuk kabur. Tapi setiap kali dia bergerak ke arah pinggir kampung, entah dari mana, selalu saja ada wanita yang muncul dan menemaninya. Mengalihkan perhatiannya, mengajaknya bicara hal lain dengan lembut. Mereka seperti tahu setiap gerakannya. Mereka tidak mengikatnya, tidak mengunci rumah, tapi keberadaan mereka yang konstan dan tatapan mereka yang mengawasi, itu lebih efektif daripada jeruji besi. Dia merasa seperti kupu-kupu yang terperangkap dalam jaring yang tak terlihat. Jaring itu lembut, tidak menyakiti secara fisik, tapi mengikat erat dan pelan-pelan menguras semangat hidupnya. Minggu pertama terasa seperti setahun. Ilham mulai merasa putus asa. Apakah dia akan selamanya terperangkap di sini? Menjadi raja untuk wanita-wanita pucat ini, di kampung yang sunyi dan asing ini? Dia memikirkan istrinya, anak-anaknya di rumah. Bagaimana nasib mereka? Mereka pasti khawatir setengah mati. Wanita-wanita itu terus mencoba membujuknya, bukan dengan rayuan atau godaan, tapi dengan logika mereka yang terbalik. Kami butuh kamu, nak. Kami sudah tua. Kami harus meneruskan garis keturunan ini. Ini takdirmu. Tuhan yang mengirimu ke sini. Ilham selalu menolak. Tidak, takdirku adalah kembali kepada keluargaku. Ini bukan tempatku. Tapi penolakan itu rasanya gak ada gunanya. Mereka hanya akan diam sejenak, lalu kembali dengan bujukan lembut yang sama. Fisik Ilham mulai menurun. Makanan hambar itu sepertinya gak cukup nutrisinya. Dia merasa lemah, pusing, dan rasanya kok ya makin lama makin sulit berpikir jernih. Udara di kampung itu walaupun terasa bersih, tapi kok ya bikin napas jadi berat. Rasanya kayak ada beban yang menekan dadanya terus-menerus. Di hari ke-7 dia berada di sana, rasa putus asa Ilham sudah di puncaknya. Dia duduk di depan rumah, memandangi hutan yang gelap di kejauhan, tempat dia datang.
Hutan itu sekarang terlihat seperti dinding tak tembus yang memisahkannya dari dunia nyata. Wanita-wanita itu duduk di sekelilingnya, seperti biasa mengawasi. Mereka tidak bicara, hanya duduk diam dalam keheningan yang khas kampung itu. Malam itu sangat gelap, bulan tertutup awan, hutan di sekeliling kampung terasa makin mencekam. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang pekat itu, Ilham seperti mendengar sesuatu. Suara yang sangat samar, tapi terasa nyata. Kayak ada yang memanggil namanya. Ilham! Suaranya sangat pelan, seperti bisikan dari jauh. Ilham langsung tersentak. Itu bukan suara wanita-wanita di sini. Suara itu beda, terasa hangat, familiar, seperti suara dari dunia yang dia tinggalkan. Dia menajamkan pendengarannya. Wanita-wanita di sekelilingnya tetap diam. Tatapan mereka tetap datar. Ataukah mereka tidak mendengar? Ilham, di sini. Suara itu terdengar lagi, sedikit lebih jelas kali ini. Dan kali ini disertai dengan sesuatu yang lain. Suara lantunan. Bukan lantunan biasa. Itu lantunan ayat suci. Jelas sekali. Terdengar agak jauh, tapi makin lama kok rasanya makin mendekat. Lantunan Al-Quran yang khusyuk, menggetarkan. Begitu suara lantunan itu terdengar, Ilham merasakan perubahan drastis di sekelilingnya. Keheningan kampung itu seolah retak. Udara yang tadinya berat terasa seperti terangkat. Wanita-wanita di sekelilingnya, mereka terlihat gelisah. Tatapan mereka tidak lagi datar dan mengawasi, tapi ada sorot ketakutan di mata mereka. Mereka mulai bergerak-gerak gelisah, saling berpandangan. Lantunan ayat suci itu makin jelas, makin keras, dan suara panggilan namanya pun ikut menguat. Ilham! Ilham! Di mana kamu? Itu suara teman-temannya. Jelas sekali itu suara manusia dari dunia nyata. Ilham merasakan semangatnya kembali membuncah. Dia mencoba berdiri lagi, kali ini dengan kekuatan yang entah datang dari mana. Wanita-wanita itu berteriak pelan. Suara mereka tidak nyaring, tapi tajam menusuk. Mereka mencoba menghalanginya bukan dengan tangan, tapi dengan berdiri di depannya, dengan sorot mata yang kini penuh ancaman. Tapi lantunan ayat suci itu makin keras, suara teman-temannya makin dekat. Rasanya seperti ada medan kekuatan tak terlihat yang beradu di udara. Kampung sunyi ini terasa seperti bergetar, seperti ilusi yang siap pecah. Ilham terus mencoba menerobos barisan wanita-wanitanya. Dia tidak peduli lagi tatapan mereka, suara mereka yang melarang. Pikirannya hanya ingin mencapai suara lantunan itu, suara teman-temannya, suara dari dunianya. Dia melangkah maju. Wanita-wanita itu pun maju mencoba menahannya. Tapi lantunan ayat suci dari luar itu seolah menjadi tameng baginya. Setiap langkah Ilham ke depan, rasanya kekuatan gaib kampung itu makin melemah. Saat Ilham berhasil melewati mereka dan berlari ke arah suara itu, seperti tersengat listrik, tapi dingin. Kampung di belakangnya, rumah-rumah kayu itu, wanita-wanita berjilbab itu semuanya terasa seperti menghilang dalam sekejap, seperti kabut yang terpa angin kencang. Lantunan ayat suci dan suara panggilan nama Ilham menjadi satu-satunya hal yang terasa nyata. Dia terus berlari, menerobos semak belukar, mengabaikan goresan di kulitnya. Sampai akhirnya, Ilham gak ingat persis apa yang terjadi setelah itu. Yang dia ingat hanyalah berlari menuju suara itu, lalu merasakan kepalanya pusing luar biasa, pandangannya menggelap, dan dia jatuh. Ketika dia membuka mata lagi, cahaya matahari terasa sangat menyilaukan. Dia berkelap-kelip, mencoba menyesuaikan pandangan. Yang pertama kali dia lihat adalah wajah-wajah yang dia kenali. Wajah-wajah teman satu timnya, wajah-wajah cemas, tapi kini dipenuhi kelegaan. Dia terbaring di tanah, di tengah hutan. Di sekelilingnya ada banyak orang, bukan hanya timnya, tapi juga warga lokal yang ikut membantu pencarian. Mereka terlihat kelelahan. "Ilham, alhamdulillah kamu selamat!" teriak salah satu temannya. "Kami cari kamu dari kemarin sore. Kenapa kamu bisa sampai di sini?" tanya yang lain. Ilham kebingungan. Kemarin dia tersesat sudah seminggu. "Seminggu? Apa maksudmu seminggu, Ham?" tanya mandor mereka. "Kamu hilang itu dari kemarin sore. Kami langsung bentuk tim cari semalam dan pagi ini." Ilham terdiam.
seminggu di kampung gaib itu ternyata hanya semalam di dunia nyata. Pikirannya kalut. Dia mencoba menceritakan apa yang dialaminya, tentang kampung sunyi, tentang wanita-wanita berjilbab, tentang mereka yang menahannya, tentang bagaimana dia mendengar lantunan ayat suci sebelum pingsan. Teman-temannya mendengarkan dengan seksama. Ada yang percaya, ada yang terlihat sangsi, menganggap Ilham mungkin berhalusinasi karena kelaparan dan ketakutan di hutan. Tapi warga lokal yang ikut mencari, mereka terlihat mengangguk-ngangguk. Raut wajah mereka menunjukkan bahwa cerita seperti itu bukan hal baru di hutan ini. Salah seorang warga yang dituakan menjelaskan, hutan ini memang ada penunggunya, nak. Ada alam lain di dalamnya. Kadang, kalau orang tersesat, bisa saja masuk ke sana tanpa sengaja. Dan kalau sudah masuk, susah keluarnya. "Kenapa saya bisa keluar, Pak?" tanya Ilham. Suaranya masih lemah. "Mungkin ada orang di sini yang membaca doa, melantunkan ayat suci, memohon kepada Allah agar kamu dikembalikan," jawab bapak itu bijak. "Atau mungkin memang belum takdirmu untuk tinggal di sana." Ilham merinding mendengar penjelasan itu. Jadi suara lantunan ayat suci yang dia dengar sebelum pingsan itu adalah doa dan usaha dari orang-orang di dunia nyata yang mencarinya. Itu yang menariknya kembali. Dia dibawa kembali ke camp, dirawat. Secara fisik dia memang lemah, tapi yang paling parah adalah mentalnya, trauma. Bayangan kampung sunyi, wajah pucat wanita itu dan tatapan mereka yang intens menghantuinya. Dia nggak bisa melupakan perasaan terperangkap. Perasaan seperti objek yang diinginkan, tapi bukan sebagai manusia seutuhnya. Sampai sekarang, Ilham masih merasakan ketakutan itu setiap kali mengingatnya. Dia nggak pernah lagi mau ikut kerja di area hutan yang terlalu pelosok. Dia kapok. Pengalaman itu memberinya pelajaran pahit bahwa dunia ini nggak hanya berisi hal-hal yang logis dan bisa dijelaskan. Ada sisi lain, alam yang berbeda yang bisa saja bersinggungan dengan kita kapan saja, di tempat yang paling tidak terduga sekalipun. Dan di alam itu, logika manusia nggak berlaku. Dia bersyukur sekali bisa kembali. Setiap kali melihat istri dan anak-anaknya, dia sadar betapa berharganya kehidupannya yang normal ini. Dia nggak bisa membayangkan kalau dia beneran tertahan di kampung sunyi itu selamanya. Wah, merinding banget ya cerita tadi. Semoga pengalaman seperti ini tidak terjadi pada kita semua, teman-teman. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dimanapun kalian berada. Apalagi kalau masuk ke area yang masih alami dan jarang terjamah manusia. Selalu berdoa dan jaga sikap ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.